Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran sosiologi kelas 11 ilmu sosial dengan materi kelompok sosial dalam masyarakat. Ada 3 poin yang nanti kita pahami, yakni pengertian atau definisi kelompok sosial, syarat-syarat dari kelompok sosial dalam masyarakat, dan ciri-ciri kelompok sosial dalam masyarakat. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial itu merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Artinya apa? Kita lihat di dalam gambar ini bahwa kelompok sosial itu mempunyai kesamaan ciri. Ada ciri-cirinya manusia itu sama, ada kesamaan, pakai baju yang sama, misalkan pakai celana yang sama. Ini adalah kelompok sosial, mempunyai ciri yang sama. Selain sekumpulan manusia dan kesamaan ciri, maka di dalam kelompok sosial itu ada interaksi. Nah, terlihat di dalam gambar ini ada 3 orang, mereka sambil bercakap-cakap. Interaksi sosial kita pernah mengenal di dalam di kelas 10 bahwa definisi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Hubungan sosial yang bersifat timbal balik, yang mempunyai, yang di dalamnya terdapat ada kontak dan ada komunikasi. Itu adalah definisi interaksi sosial. Artinya apa? Mereka bertemu secara langsung, bercakap-cakap. Jadi di dalam kelompok sosial itu harus ada interaksi. Selanjutnya, kelompok sosial, setiap kelompok itu harus anggota-anggotanya itu sadar, punya kesadaran. Ada kesadaran kelompok. Artinya mereka menyadari bahwa satu dengan yang lainnya adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kesadaran itulah yang menyebabkan antar anggota satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Jadi, definisi kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Sampai di sini bisa dipahami? Saya ulangi lagi ya, bahwa kesimpulannya
kelompok sosial itu memiliki kesamaan ciri dan memiliki pola interaksi, artinya hubungan satu dengan yang lainnya, hubungan antar anggota kelompok, ada percakapan, ketemu, dan itu saling berulang-ulang, dan serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Kita lanjutkan lagi. Apa syarat-syarat dari kelompok sosial itu? Apa dasar terbentuknya kelompok sosial? Syarat yang pertama adalah adanya kesadaran. Ada sadar bagian dari kelompok. Mereka sadar bagian dari kelompok satu dengan yang lainnya. Tanpa kesadaran di antara anggota kelompok, di antara satu dengan yang lainnya, maka tidak akan terbentuk sebuah kelompok. Sebab apa? Mereka hidup sendiri-sendiri, tidak menyadari. Ketika orang itu sadar satu dengan yang lainnya, maka itulah mereka membentuk sebuah perkumpulan atau kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu anggotanya harus menyadari, harus sadar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kelompok sosial dibentuk atas dasar adanya interaksi, adanya hubungan satu dengan yang lainnya. Syaratnya itu harus ada interaksi. Tidak bisa di dalam sebuah kelompok sosial itu mereka diam sendiri, bicara sendiri, tanpa bercakap-cakap, tanpa berkomunikasi dengan yang lainnya. Ambil contoh saja, misalkan kalian di dalam kelas pasti berbicara dengan teman kalian satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Berbicara satu dengan yang lainnya, itulah yang disebut dengan interaksi. Yang ketiga adalah ada faktor yang sama, ada kesamaan. Apa yang sama? Tujuannya bisa sama. Itu ada faktor kesamaan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah berstruktur, berkaidah. Artinya mereka punya aturan-aturan. Aturan-aturan itu disepakati, ditaati, dirumuskan bersama-sama, sehingga membentuk yang namanya berpola perilaku sesuai dengan aturan-aturan di dalam kelompok itu. Yang kelima, bersistem dan berproses. Mereka saling bertemu, menjalankan secara terus-menerus, artinya berproses. Jadi kelompok sosial itu tidak hanya sekedar ketemu satu dengan yang lainnya terus hilang, tapi mereka selalu melakukan kegiatan secara rutin. Itulah syarat-syarat atau dasar terbentuknya kelompok sosial. Selanjutnya kita lihat apa ciri-ciri dari kelompok sosial. Ciri-ciri dari kelompok sosial, yang pertama adalah satuan nyata dapat dibedakan dengan kelompok manusia yang lainnya. Jadi bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini ada kelompok partai A, partai B, kelompok A, kelompok petani,
ada kelompok peternak, kelompok nelayan. Mereka mempunyai perbedaan, ada bedanya. Selanjutnya, di dalam kelompok sosial ciri-cirinya memiliki struktur sosial. Artinya mereka punya susunan kepengurusan. Ada keanggotaan, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, seksi. Artinya susunan, punya kepengurusan. Selanjutnya adalah di dalam kelompok sosial itu memiliki kepentingan yang sama. Pasti ada kepentingan yang sama. Contoh, misalkan kelompok partai politik. Apa tujuan dari kelompok partai politik? Satu, kepentingannya mencapai yakni kekuasaan. Kelompok nelayan, apa kepentingannya? Mereka punya kepentingan bahwa ketika nelayan dalam kondisi aman, mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kepentingannya. Selanjutnya adalah memiliki norma, ada aturan-aturan. Norma adalah aturan-aturan yang mengikat anggotanya, yang di dalamnya ada aturannya, ada sanksinya. Itu norma. Tanpa adanya norma, maka pasti di antara anggota akan bertindak sesuai dengan apa yang dianggap baik. Tidak bisa seperti itu. Norma itu untuk membatasi mereka berbuat yang seenaknya. Artinya semuanya punya kapasitas, punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama, sehingga diatur yang disebut dengan norma itu. Yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi antar anggota. Mereka saling bertemu, mereka saling bertatap muka, berbicara, ada interaksi. Selanjutnya, kita lihat contoh konkret dari kelompok sosial. Ini gambar Partai Golkar. Kelompok partai dapat digolongkan ke dalam kelompok sosial karena telah memenuhi syarat. Untuk ukuran kelompok sosial seperti di dalamnya ada interaksi antar kelompok, kesadaran anggota sebagai bagian dari partai. Kemudian terstruktur adanya pembagian peran untuk kelompoknya. Serta kelompok ini terbentuk karena faktor ideologi, kepentingan dan tujuan yang sama dari setiap anggotanya. Hal ini sudah membuktikan bahwa kelompok partai dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial. Sebab apa? Karena memenuhi unsur-unsur sesuai dengan ciri-ciri dan dasar terbentuknya kelompok sosial. Demikian pertemuan pada hari ini. Maka tugasnya adalah buatlah 5 contoh kelompok sosial dengan mempunyai ciri-ciri. Dibuatkan ciri-ciri
dari kelompok sosial tersebut. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.